Pemirsa Metro Siang kali ini kami ajak Anda untuk siap-siap nyoblos tanggal 27 besok. Ini pesta demokrasi kita, ini saatnya kita yang menentukan siapa pemimpin di daerah kita yang benar-benar bisa diandalkan. Jadi jangan terbuai janji-janjinya, tapi cek lagi riwayat atau juga kebijakannya, atau juga visi misinya realistis atau tidak. Nah yang pertama, cek dulu Anda ini sudah masuk atau belum dalam data pemilih pilkada pemirsa. Caranya mudah sekali untuk cek apakah Anda ini sudah terdaftar atau belum. Jadi Anda tinggal buka halaman ini pemirsa, ada cek dptonline.kpu.go.id. Kita coba sekarang mungkin sambil nonton ya, boleh? Nah ini sekali lagi dicek dptonline.kpu.go.id. Masukkan kemudian 16 digit nomor induk kependudukan, nomor KTP Anda. Lalu masukkan nomor handphone Anda untuk dikirim nanti ada kode OTP-nya. Nanti Anda akan mendapatkan kode lewat WhatsApp dan yang terakhir klik konfirmasi. Sudah belum? Mudah-mudahan nanti bisa dicoba ya. Kalau terdaftar akan muncul data pemilih seperti nama lengkap, NIK Anda, NKK Anda, nomor dan TPS mana, kabupaten atau kota, kecamatan dan kelurahannya. Nanti lengkap di situ muncul. Nah untuk bisa memilih di tahun ini ada beberapa syarat yang sesuai dengan undang-undang pemirsa. Pemilih harus genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah atau sudah pernah menikah, kemudian juga memiliki KTP elektronik, kartu keluarga, biodata penduduk atau juga IKD, identitas kependudukan digital. Kemudian pemilih juga tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, poin yang terakhir adalah pemilih juga tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini syarat-syaratnya. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Nanti pada saat mau mencoblos, jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang kami tampilkan ini pemirsa. Ini ada 2 dokumen yang simpel sih sebenarnya ya. Kalau Anda termasuk nanti juga yang harus pindah lokasi TPS karena sudah mengajukan pindah memilih sebelumnya, Anda juga jangan lupa membawa formulir model A surat pindah memilih. Jadi kalau tadi Anda pindah berarti ada 3 ya. KTP atau surat keterangan, kemudian formulir model C pemberitahuan KPU, lalu dibawa tadi surat pindahnya. Ini adalah bukti bahwa Anda terdaftar di daftar pemilih tambahan. Selanjutnya, karena semua sudah lengkap, ayo nyoblos. TPS umumnya buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Luangkan waktu di jam yang Anda suka biar tidak menumpuk mengantri di TPS. Jangan lupa tadi dibawa dokumennya ke TPS, ada KTP sama surat undangan tadi ya. Kemudian sampai di lokasi Anda mengisi daftar hadir lalu duduk atau tunggu nama Anda dipanggil petugas. Ini ada alurnya di belakang. Kemudian tadi sudah bawa dokumen, isi daftar hadir dan tunggu dipanggil petugas. Setelah dipanggil nanti Anda atau pemilih akan menerima 2 surat suara. Antara surat suara warnanya adalah merah, ada biru dan juga hijau toska. Merah marun untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Surat suara warna biru muda untuk memilih bupati dan wakil bupati, dan surat suara hijau toska untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Ini alurnya sementara. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah terima surat suaranya, ini boleh kita geser informasinya. Dicek lagi apakah sudah ditandatangani belum oleh ketua KPPS. Kondisi suratnya bagaimana, ini cek kondisi suratnya pemirsa ya. Rusak atau tidak, kemudian apakah sudah tercoblos atau tidak. Wajib Anda cek lagi. Lalu masuk ke bilik suara, lalu dilanjutkan dengan coblos 1 kali di kolom foto, nomor urut, dan nama calon. Jadi Anda bisa menyoblos harus pakai paku yang sudah disediakan, jangan pakai pulpen, jangan pakai jari, jangan pakai hak sepatu, salah semua. Terus coblos 1 kali sekali lagi di kolom foto, nomor urut, atau nama pasangan calon yang dipilih. Setelah selesai kemudian dilipat, lalu dimasukkan ke kotak suara dan celupkan 1 jari tangan Anda ke tinta ungu. Cukup 1 jari saja, tidak perlu 1 tangan atau bahkan muka ya pemirsa. Nah selanjutnya tata cara ini sudah. Sekarang kita bahas apa yang tidak boleh dilakukan di TPS. Yang pertama, tidak boleh kampanye. Baik yang sembunyi-sembunyi, kode-kode mata, atau bahkan terang-terangan kampanye. Ini tidak boleh lagi. Lalu surat suaranya jangan dirobek, dicoret, atau dirusak. Jadi Anda cek, ditatapi, kemudian pilih nama dia yang mencuri hati Anda. Kemudian karena tadi jangan niatnya mau membuktikan sudah nyoblos, malah foto-foto di TPS dan surat suaranya kelihatan di foto itu. Jadi meskipun sebenarnya
Kalau surat suaranya difoto dan tidak kelihatan juga, foto-foto juga jangan karena nanti akan membuat antriannya jadi lama ya pemirsa. Jadi yang tidak boleh berikutnya adalah lupa atau sengaja melupakan tidak celupkan jari tangan ke tinta. Jadi tidak boleh kasih uang juga atau hadiah atau materi kepada pemilih lain sambil bilang misalnya coblos nomor sekian ya, gitu itu juga nggak boleh. Jadi simple ya, gampang sekali tata cara untuk nyoblos besok. Jadi ayo sempatkan nyoblos, jangan ngeluh jalanan rusak atau transportasi buruk terus. Pilih paslon yang beneran bisa kerja, coblos dan semoga berdampak pada warga di daerah Anda. Kuy nyoblos. Dan kami akan menyapa siang hari ini, mengajak Anda bergabung lebih lanjut ini berkenan dengan pencoblosan besok ya dan kesiapan KPU Provinsi Jakarta dalam menggelar Pilkada serentak besok pagi dan sudah bergabung Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Selamat siang. Pak Wahyu bisa mendengar suara saya Pak? Selamat siang Pak. Oke, sepertinya masih di mute Pak. Oke, siap. Sudah ya. Pak Wahyu bagaimana? Sudah aman untuk jelang pencoblosan besok? Insya Allah Mas, dari pagi kami sudah teman-teman KPPK dan PPS sudah mengirim logistik ke kecamatan ya, ke TPS ya. Mudah-mudahan cuaca mendukung ini sampai sore nanti untuk distribusi logistik pemilunya. Oke. Mas, ini bicara soal cuaca juga, bagaimana daerah-daerah Jakarta yang kemungkinan ini sering terlanda banjir, ini menjadi perhatian tidak oleh KPU? Ya, kami beberapa hari ini sudah berkoordinasi ya dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait untuk bisa mensupport kita ya kalau memang ada gangguan cuaca yang cukup ekstrim misalnya. Dan kami sudah membuat skenario 1 dan skenario 2 ketika memang ada hal yang tidak diinginkan, Pemprov DKI Jakarta sudah siap full ya untuk memfasilitasi atau meminjamkan tempat-tempat mereka untuk pergeseran TPS kalau memang ada kondisi yang tidak diinginkan. Oke. Pak Wahyu, ini bagaimana dengan tim yang di lapangan selama 2 hari ini proses untuk penyelesaian untuk besok? Tim di lapangan apakah sudah satu frekuensi antara dari atas sampai bawah? Jangan nanti tiba-tiba sampai di lokasi ada pemilih yang bingung, petugasnya juga bingung begitu, Pak Wahyu. Ya, kami sudah melakukan BIMTEK Pak kepada jajaran kami untuk bisa mereka menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Misalnya siapa yang boleh masuk ke TPS, siapa yang tidak boleh masuk ke TPS, dan bagaimana melayani pemilih ya mengenai hak pilih mereka secara maksimal, baik teman-teman disabilitas atau siapapun ya untuk bisa dilayani secara maksimal di tempat pemungutan suara. Oke. Berarti sudah ada BIMTEK-nya ya. Pak Wahyu, ini bagaimana untuk yang teman-teman difabel, laporan dari lapangan seperti apa mengenai jalur dan juga proses dan prosedurnya? Ya, untuk teman-teman difabel, kami sudah mengingatkan kepada jajaran di bawah untuk benar-benar difasilitasi. Dan kami kan juga melakukan pemetaan ya, teman-teman difabel itu tersebut, bahwa ada sekitar 57.000 lebih ya, pemilih difabel yang kami data, dan mudah-mudahan dengan pendataan ini kami bisa melayani secara maksimal. Misalnya penggunaan alat bantu tunanetra, nah, itu juga kami sudah distribusikan ke setiap TPS, sehingga kalau ada teman-teman tunanetra mereka bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Misalnya mereka secara mandiri bisa menggunakan hak pilih tersebut. Oke. Pak Wahyu, bagaimana dengan daerah-daerah atau juga lokasi-lokasi TPS yang dianggap rawan? Apakah ini sudah terpantau oleh KPU? Kami berkoordinasi dengan Bawaslu, terusnya kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja semua pemetaan itu sudah kami sampaikan ke jajaran kami di bawah ya untuk segera diantisipasi. Misalnya potensi yang rawan bencana, terus rawan konflik misalnya, itu juga sudah kami sampaikan, dan bagaimana mereka harus bersikap juga sudah kami sampaikan, termasuk potensi rawan-rawan pemilih-pemilih pemaksaan kehendak oleh pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, terutama bagi mereka yang bukan berKTP Jakarta ya. Ini kami juga sudah menyampaikan misalnya di apartemen, di rumah susun, dan di beberapa tempat yang memang potensi terjadi
pemilih yang tidak sesuai dengan aturan main. Oke, untuk Jakarta sendiri, Pak Wahyu, bagaimana proses untuk pindah pencoblosan? Apakah memungkinkan? Pindah milih sudah kami tutup ya Mas. Kami punya 2 tahap untuk pindah milih. Pertama H-30, kedua H-7, dan itu sudah kami tutup. Dan data mereka semua sudah terdata di kami. Jadi kami bisa mengantisipasi misalnya ketika ada pemilih di suatu TPS untuk pindah milih, prosedurnya seperti apa, caranya seperti apa, itu juga kami sudah sampaikan kepada jajaran di tingkat KPPS di bawah. Oke. Pak Wahyu, 1 hari jelang pencoblosan, bagaimana cara KPU Jakarta ini untuk menggugah partisipasi pemilih muda? Kami sudah jauh-jauh hari, Mas. Banyak event-event yang sudah kami lakukan sosialisasi, baik itu melalui media elektronik, media sosial kami, bahkan kami bikin event-event juga yang memang sangat kekinian ya. Misalnya kami pernah membuat basket 3-on-3, terus election run, terus sosialisasi di tempat-tempat baik itu KPU Goes to Kampus, KPU Goes to School, KPU Goes to Pesantren, dan beberapa hal ya yang kami sudah mengikhtiarkan itu semaksimal mungkin. Kami juga berharap hasilnya juga maksimal ya untuk pemilih Gen Z dan milenial. Nah, menurut data kami memang untuk pemilih Gen Z dan milenial ini porsinya lebih dari 50%. Jadi kami harap mudah-mudahan mereka bisa datang dan hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, kita tunggu besok pagi ya Pak. Tim sudah ada di lapangan sejak jam 7 berarti ya Pak ya, benar ya? Sudah bisa untuk ikut mencoblos. Dibuka begitu. mulai jam 7, jadi jam 7 sampai jam 13. Jadi kami harapkan masyarakat sesuai dengan C pemberitahuan ya, jadi bukan undangan. Jadi formulir pemberitahuan itu di situ sudah kami sebutkan sudah kami sarankan jam-jamnya. Misalnya pemilih nomor 1 sampai 100 misalnya kami sarankan untuk hadir dari jam 7 sampai jam 8 dan seterusnya sampai dengan pukul 13.00. Oke, informasi-informasi ini apakah diposting di medsos juga Pak? Ya, di medsos kami juga kami sampaikan, dan sampai tadi malam terakhir kami juga hari ini pun kami masih BIMTEK ya, bukan BIMTEK ya, penguatan informasi kepada jajaran di tingkat PPS dan PPK untuk mengawal proses yang ada, Mas. Oke, Pak Wahyu terima kasih atas penjelasan Anda. Dilancarkan semua tugas untuk esok hari ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Amin Mas. Mohon doanya Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.